Sebuah mobil berwarna hitam tampak memasuki gerbang rumah keluarga Williams. Mobil itu adalah mobil milik Jody. Sesuai dengan janjinya pada Fiona, siang ini ia ingin menemui bosnya itu untuk membicarakan sesuatu yang penting, sekaligus membawa beberapa berkas yang harus ditandatangani. Selamat siang Tuan Jody, Tuan ingin bertemu dengan Nyonya Fiona. Sapa Bibi Alice menyambut kedatangan Jody. Selamat siang Bibi, benar aku sudah ada janji dengan Nyonya Fiona, jawab Jody. Nyonya sudah menunggu di ruang kerjanya Tuan. Tuan bisa langsung ke sana, ucap Bibi Alice yang sudah diberitahu oleh Fiona terlebih dahulu. Baik Bi, terima kasih. Sama-sama Tuan. Oh iya, Tuan mau minum apa? Biar nanti Bibi buatkan. Tidak perlu repot-repot Bi, saya baru aja selesai makan siang di luar. Oh baik, kalau begitu Tuan. Oh iya Bi, ngomong-ngomong bagaimana kondisi Tuan muda? Tuan sudah stabil emosinya? Tanya Jody. Bibi Alice tampak menghela nafas dalam-dalam. Apa Tuan tahu kejadian tadi pagi di sini? Tahu Bi, Nyonya yang menceritakannya pada saya. Tuan muda tadi pagi mengamuk lagi, penyebabnya masih dicari tahu. Tapi tadi sewaktu saya ikut membereskan ruang kerja Tuan muda, saya menemukan sebuah kalung. Kalung itu sudah saya serahkan pada Nyonya. Sepertinya kalung itu isi dari bingkisan yang dikirim untuk Tuan muda tadi pagi. Jody mengerutkan dahinya. Ia masih belum mengerti apa hubungan kalung itu dengan ngamuknya Abimana. Lalu bagaimana dengan kondisi Tuan Abimana sekarang Bi? Tuan sedang beristirahat di kamarnya Tuan. Baiklah Bi, kalau begitu saya naik ke atas dulu ya, mau bertemu dengan Nyonya. Silahkan Tuan. Jody pun mengangguk lalu pergi meninggalkan Bibi Alice untuk bertemu dengan Fiona. Tok tok tok, masuk. Pintu ruang kerja Fiona pun dibuka dari luar. Jody pun masuk setelah diperintahkan oleh Fiona. Selamat siang Nyonya, ini beberapa dokumen yang harus ditandatangani, ucap Jody lalu meletakkan berkas yang ia bawa ke atas meja kerja Fiona. Oke, nanti saya periksa, duduklah dulu. Fiona menunjuk kursi yang ada di depan meja kerjanya. Jody pun duduk di kursi tersebut. Fiona tampak membuka laci meja kerjanya lalu mengambil kotak beludru berwarna biru tua. Ia meletakkan kotak itu di atas meja lalu membukanya. Tampaklah sebuah kalung berlian yang cantik di dalamnya. Jody tampak memicingkan mata melihat kalung tersebut. Ia seperti tidak asing dengan kalung berlian yang ada di depannya sekarang. Kau tahu soal kalung ini? Tanya Fiona. Kalau melihat dari raut wajah Jody, Fiona menebak kalau pria itu pasti tahu sesuatu. Dari mana Nyonya mendapatkan kalung ini? Kau ini ditanya malah balik bertanya, protes Fiona. Maaf Nyonya, saya penasaran saja bagaimana Nyonya bisa mendapatkan kalung itu. Karena setahu saya kalung itu adalah kalung yang khusus dipesan oleh Tuan Abimana untuk Nona Carla. Jawab Jody dengan jujur. Berarti ini kalung Carla? Tanya Fiona. Jody mengangguk. Benar Nyonya, itu kalung miliknya. Saya sendiri yang menemani Tuan Abimana untuk memesan kalung itu. Fiona tampak mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar jawaban Jody. Ini sudah 2 kalinya Abimana mengamuk karena sesuatu yang ada hubungannya dengan Carla. Kau tahu, kalung ini dikirimkan tadi pagi dalam bentuk bingkisan untuk Abimana. Tidak lama setelah menerima kalung ini, Abimana kembali mengamuk. Berarti Carla mengembalikan kalung pemberian Abimana kepadanya. Apa dia itu sengaja ingin menyakiti Abimana? Apa tidak cukup dia minta putus lalu meninggalkan Abimana? Suara Fiona agak meninggi. Ia kesal pada mantan kekasih anaknya itu. Bisa jadi seperti itu Nyonya. Saya juga khawatir ini memang disengaja oleh Nona Carla. Apalagi setelah kecelakaan yang menimpa Tuan Abimana. Saya beberapa kali memergoki Nona Carla sering jalan bersama dengan Tuan Edward, musuh Tuan Abimana. Fiona menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi. Ia makin kesal saja mendengar Carla dekat dengan Edward.
Bisa-bisanya gadis itu dengan mudah berpindah ke lain hati saat anaknya sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Gadis itu, apa dia bersekongkol dengan Edward untuk menjatuhkan Abimana? Sudah 2 kali Abimana mengamuk karena dia. Pertama, saat dia datang ke rumah ini dan memutuskan hubungan mereka. Kedua, tadi pagi saat kalungnya dikembalikan. Ujar Fiona dengan kesal. Saya juga merasa aneh kenapa Nona Carla sampai mengembalikan kalung itu, Nyonya. Karena setahu saya dia sangat menyukai kalung itu. Apalagi kalung itu sangat spesial, Nyonya. Hanya ada 1 di dunia ini dan harganya juga tidak murah. Imbu Jody yang membuat Fiona semakin kesal pada Carla. Saya tidak menyangka Carla gadis seperti itu. Belum lagi perusahaan keluarga Williams yang bangkrut. Dia sudah meninggalkan Abimana seperti ini. Dia meninggalkan Abimana karena sekarang Abimana sudah tidak bisa berjalan lagi. Seolah-olah dia malu punya kekasih seperti Abimana. Kesal Fiona. Apa dia pikir Abimana selamanya tidak bisa berjalan? Abimana pasti bisa berjalan kembali. Anakku tidak akan lumpuh selamanya. Dan lihat aja, kalau nanti Abimana sudah sembuh, saya tidak akan pernah membiarkan dia mendekati Abimana lagi. Tambah Fiona dengan berapi-api. Jody sangat mengerti dengan kondisi Fiona saat ini. Orang tua mana yang rela melihat anaknya terpuruk? Ia sudah pasti kecewa dengan sikap Carla pada Abimana saat ini. Untuk itu, Nyonya, saran saya sebaiknya setiap barang yang datang untuk tuan muda dan setiap tamu yang ingin bertemu dengan tuan muda juga harus dibatasi. Ini demi kebaikan tuan muda sendiri, kata Jody memberikan saran. Kau benar. Hari ini juga saya akan memberitahu semua pekerja di sini. Dengan begitu saya akan menutup segala akses yang berhubungan dengan Carla kepada Abimana. Saya mau anak saya cepat sembuh. Kalau emosinya terus tidak stabil seperti ini, dia lama-lama malah semakin terpuruk, ucap Fiona dengan serius. Malam itu saat semua sudah tertidur dengan lelap, tampak seorang pria memasuki kamar tempat Tiara yang berada. Pria itu masuk dengan mudah karena pintu kamar lupa dikunci. Pria itu berhasil masuk. Ia melihat di atas tempat tidur ada Tiara yang sedang tertidur dengan pulas akibat pengaruh obat yang diminumnya. Tiara memang butuh banyak istirahat agar kondisinya cepat membaik dan pria itu mendekat ke arah tempat tidur Tiara. Lalu ia berada di samping tempat tidur sambil memperhatikan Tiara dalam-dalam. Wajah gadis itu tampak begitu teduh saat sedang memejamkan matanya. Mata pria itu tertuju ke leher Tiara. Ia melihat ada bekas memar di sana. Tangannya pun terulur dan menyentuh leher Tiara. Bukan hanya memar saja ternyata, pria itu dapat merasakan leher itu sedikit bengkak. Jari jemari sang pria dengan lembut mengelus leher jenjang dan putih milik Tiara. Ia terus mengelus leher itu seolah berusaha membuat leher itu segera sembuh dari memarnya. Kau nekat sekali gadis kecil, ucap pria yang sedang mengelus leher Tiara dengan perlahan. Tidak seharusnya kau masuk lagi untuk menenangkanku tadi. Pria itu tidak lain adalah Abimana. Matanya melihat ada sebuah salep di atas nakas. Dia mengambil dan membacanya, sepertinya itu untuk dioleskan di leher gadis yang masih tertidur itu. Pria itu pun membuka salep tersebut lalu meletakkan sedikit di ujung jari telunjuknya. Kemudian ia oleskan perlahan ke leher Tiara. Abimana tampak sangat berhati-hati mengoleskan salep itu. Ia melakukannya dengan pelan agar tidak menimbulkan nyeri. Tiara yang merasakan ada sensasi dingin dari salep tersebut sedikit menggeliat sambil mengerang dengan mata tertutup. Abimana menarik tangannya dengan cepat. Ia tidak mau ketahuan saat sedang menyentuh gadis itu. Ia tidak mau gadis itu berpikir yang tidak-tidak. Karena masih sangat mengantuk, Tiara pun kembali melanjutkan tidurnya. Terdengar dengkuran halus yang beraturan dari nafasnya. Abimana pun kembali meratakan salep yang ia oleskan tadi ke seluruh permukaan leher Tiara. Setelah dirasa cukup, Abimana pun menyudahinya. Cepat sembuh gadis nekat, kau tidak boleh lemah jika ingin berada di dekatku, ucap Abimana yang mengandung penuh makna.
Abimana pun memutar kursi rodanya dan keluar meninggalkan kamar Tiara. Pria itu kembali ke kamarnya dengan pelan agar tidak ada yang tahu bahwa ia curi-curi masuk ke kamar Tiara. Sesampainya ia di kamar, ia segera mengambil handphonenya. Ia mengetikkan sesuatu yang cukup panjang dan mengirimkannya kepada asistennya Jody. Setelah selesai, ia pun menyimpan handphonenya dan bersiap-siap untuk tidur. Pagi harinya, Tiara bangun terlambat. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Tiara yang lupa akan kejadian kemarin ingin bergegas bangun untuk siap-siap. Tapi saat bangun dan menggerakkan lehernya, ia terasa nyeri. Barulah ia ingat kembali dengan apa yang sudah terjadi kemarin. Tiara mencoba menggerakkan lehernya dengan pelan. Sakitnya terasa sudah berkurang meski masih sedikit nyeri. Obat yang diberikan dokter sungguh manjur menurutnya. Sudah mendingan, hanya sakit sedikit, gumam Tiara sambil memegang lehernya. Oh iya, aku lupa mengoles salepnya lagi sebelum tidur. Nanti aja deh aku pakai sehabis mandi. Tapi ini sudah mendingan sih sakitnya. Semoga bisa cepat sembuh supaya aku bisa cepat-cepat mengurus Tuan Abimana lagi. Kasihan dia, tidak ada yang mengurusnya. Dia sedang apa ya kira-kira? Apa moodnya sudah lebih baik hari ini? Tiara malah risau memikirkan tuannya itu. Nanti aja aku periksa, aku mandi aja dulu. Tiara pun turun dari tempat tidurnya dan hendak masuk ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba matanya menangkap salap di atas nakas yang berada di luar kotak pembungkusnya. Tiara mengerutkan keningnya. Seingatnya salep itu posisinya berada dalam kotak, bukan di luar. Siapa yang mengeluarkan salep itu? Aku yakin semalam masih ada di dalam kotaknya, tanya Tiara pada dirinya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Jody pagi-pagi sekali terkejut saat membaca pesan yang dikirimkan Abimana olehnya tadi malam. Ia baru membaca pesan itu pagi ini. Bawakan pakaian-pakaian terbaik untuk seorang wanita ke rumahku besok. Harus yang berkualitas dan nyaman dipakai. Bawa yang banyak untuk baju harian, baju bepergian, dan baju tidur sekalian. Jody memijat keningnya membaca pesan dari Abimana. Dalam pikirannya, Abimana meminta ia membawakan pakaian wanita untuk Carla. Padahal pria itu akan memberikan pakaian itu kepada Tiara. Tuan muda masih saja mengharapkan mantannya. Aku harus lapor ke Nyonya Fiona, gumam Jody. Setelah membaca pesan itu, ia pun segera membalas pesan dari Abimana. Baik tuan, akan saya bawakan. Jody pun segera menghubungi butik yang biasa menjadi langganan keluarga Williams. Ia memesan pakaian yang cukup banyak sesuai dengan perintah tuan mudanya. Saat ditanya soal ukuran, Jody menjawabnya dengan menyebutkan ukuran Carla. Carla juga berbadan langsing sama seperti Tiara. Bedanya, tubuh Carla sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Tiara. Pegawai butik pun sudah mengerti ukurannya karena sebelumnya Abimana juga pernah memesan pakaian untuk Carla di sana. Pagi ini Abimana tidak turun ke bawah untuk sarapan, sama halnya dengan Fiona. Mereka sarapan pagi di kamar masing-masing, sementara Tiara memilih sarapan di dapur sambil melihat Bibi Alice bekerja di sana. Di dapur itu tidak hanya ada Bibi Alice, tapi juga ada beberapa pelayan lainnya, salah satunya Anggun. Anggun berusia sekitar 25 tahun. Ia bekerja di sana baru 2 tahun belakangan ini. Kau masih mau merawat Tuan Abimana? Tanya Anggun berbahasa basi pada Tiara. Kenapa tidak? Aku bahkan baru bekerja sehari di sini. Aku tidak akan menyerah begitu saja, jawab Tiara dengan yakin. Anggun tampak tersenyum mengejek mendengar jawaban Tiara. Apa kau tidak tahu? Sebelum kau bekerja di sini, ada suster yang dicekik juga oleh Tuan Abimana saat dia mengamuk. Aku tahu soal itu, jawab Tiara dengan enteng. Dan kau masih mau bekerja merawatnya? Ulang Anggun seolah tidak percaya dengan jawaban Tiara. Tiara mengangguk samar, lehernya masih terasa nyeri. Setidaknya aku coba sebulan aja dulu. Cih, kau seperti punya banyak nyawa saja. Kau lama-lama bisa mati di tangannya. Anggun, hentikan obrolanmu. Sana kembali bekerja, potong Bibi Alice yang tidak suka mendengar Anggun mulai memprovokasi Tiara.
Iya, ini kan juga aku kerja, Bi, protes Anggun. Tiara, udah ya, kau tidak usah mendengarkan omongan Anggun, ucap Bibi Elis dengan ramah pada Tiara. Tidak apa-apa, Bi, kami hanya mengobrol biasa aja, saut Tiara. Kau mau menunggu sebulan karena ingin mendapatkan gaji besarnya ya, tapi apa kau pernah berpikir soal keselamatan hidupmu? Gaji besar juga percuma, tidak bisa dinikmati kalau nyawa melayang, sindir Anggun. Kau tidak dengar ya aku bilang apa? Bibi Elis kembali memperingatkan Anggun, sementara Anggun hanya mendengus sebal lalu meninggalkan meja makan di dapur itu. Jangan dengarkan omongannya ya, Tuan Abim itu pria yang baik. Dia begini karena kondisinya yang tidak lagi sempurna. Percayalah, jika dia sudah sembuh nanti, kau akan tahu betapa baiknya dia. Dia sangat baik dan perhatian. Bibi harap kau bisa merawatnya dengan baik, ucap Bibi Elis dengan penuh harap. Aku pasti usahakan yang terbaik untuk merawatnya, Bi. Ngomong-ngomong, panggilan tuan muda itu Abim ya, Bi? Tanya Tiara penasaran. Benar, tapi hanya orang-orang yang terdekatnya saja yang memanggilnya begitu, jawab Bibi Elis. Oh, namanya bagus sekali ya, Bi, puji Tiara. Bibi Elis tampak tersenyum. Namanya bagus, orangnya juga tampan. Tiara mengangguk samar. Pria itu walaupun wajahnya tampan, sangat dingin, tapi memang begitu tampan di mata Tiara. Sudah, jangan melamun, ayo habiskan sarapanmu, tegur Bibi Elis saat melihat Tiara diam saja. Oh iya, Bi, saut Tiara sambil tersenyum canggung. Bersambung.